Halo, selamat datang di channel YouTube Fuadla. Sebelum mendengarkan audiobook 2 Barista, teman-teman bisa subscribe, like, and share video ini. Oke, terima kasih. Selamat mendengarkan. Mozaik 38. Lalu Afas menarik lengannya hendak keluar dari gedung Shatoria. Mau kemana, Mas? Yuk, tak beliin bunga yang wangi, nanti tak taburin ke ranjang kayak di hotel waktu itu. Mau gak? Apaan sih? Siapa yang mau ke Tegal Klopo? Sungut Mas Zarina. Meski begitu, ia toh tetap mengekori suaminya menuju Ford merah yang terparkir di halaman rumah. Membiarkan suaminya menuntun masuk ke dalam kabin mobil. Loh mas, aku belum mandi nih. Gimana sih? Main culik aja. Keluhnya saat mesin mobil mulai dinyalakan. Afas mendekatkan bibir ke telinganya dan berbisik, "Gak apa-apa, nanti ku mandiin." Lagi-lagi Mas Zarina mendelik. Belum pamit abah kan mas? Gak usah, takut kamu ngambek dan gak mau pulang lagi. Aku kan lebih berhak membawamu daripada abah, iya kan? Mas Zarina tertawa kecil, sulit menerjemahkan perasaannya detik ini. Ia hanya tahu lelaki yang amat ia cintai itu kini mati-matian sedang merebut hatinya kembali yang sempat terombang-ambing dan hampir karam oleh badai cinta yang lain. Bahkan meski dengan keputusan yang paling sulit sekalipun. Kali ini ponselnya berdering. Muncul nama Joan Harvey di sana. Sebenarnya ada juga puluhan chat sejak semalam yang berhasil ia abaikan. Sambil menyetir, Gus Afas sempat melirik layar ponsel dan wajahnya yang bimbang. Angkat saja sayang, kilahnya. Mas Zarina mengernyitkan dahi. Gak apa-apa, bilang saja kalau kamu sedang bulan madu yang kesekian kali dengan suamimu. Tapi Mas Zarina mematikan ponsel itu dan memasukkannya ke dalam dashboard mobil, kembali menyandarkan tubuhnya ke kursi dan melempar pandangan ke jalan raya. Gus Afas pun memarkir mobilnya di tepi jalan. Ia membuka dashboard dan mengambil ponsel itu. Dadanya bergejolak kala membaca puluhan chat rayuan Joan Harvey beserta video-video dramatis yang ia kirimkan. Kentara sekali lelaki itu memahami karakter istrinya dan mencoba meraih impresi dengan cara yang manis. Namun tak ada satupun balasan tidak pantas dari Mas Zarina. Kini tangan Gus Afas mulai menyentuh jemari Mas Zarina. Aku tahu kenapa kamu tidak berani mengangkat telepon itu. Aku tahu sayang, bisiknya. Gurat kesedihan yang menggantung di wajah Mas Zarina masih begitu jelas. Seperti wajah seorang wanita yang terserang asmara terlarang dan mati-matian menepisnya. Gus Afas menyentuh pipi istrinya memandang mata itu begitu dekat. Hingga nafas keduanya saling beradu hangat di udara. Dan ia berkata, "Aku akan berusaha melibas cinta itu hingga tak ada lagi ruang untuk orang lain selain diriku. Mengerti?" Mas Zarina menghambur di pundak Gus Afas, mencurahkan isakannya lagi di sana. Matur nuwun nggih Mas, matur nuwun. Kini cinta itu seperti bukit yang baru saja diguyur hujan. Tanah basah beserta dedaunan hijau yang meneteskan air begitu segar, serupa hasrat dan romantisme yang hidup kembali.
Dua anak manusia tengah mencicipi jatuh cinta yang bisa jadi jauh lebih membara dan berkobar dari sebelumnya. Karena jalan yang terjal dan berliku kadangkala semakin menyadarkan atas rasa syukur ketika kembali tiba di rumah. Joan Harvey. Ketika puluhan chatnya tak kunjung mendapat balasan dari Mazarina, tentu saja panggilan dari Gus Farhan menjadi obat penawarnya. Apa sore ini bisa ketemu di Masjid Al-Ikhlas Tanjrejo, Mas? Usai membalas pesan itu, Joan segera meninggalkan laptop dan menitipkan job pada asisten saat pelanggan baru saja masuk gerai. Buru-buru ia mencari helm dan menyetor sepeda motor menuju masjid yang dimaksud. Tidak susah untuk mencarinya melalui Google Map. Di halaman masjid itu telah terparkir Nissan Serrano dan orang-orang yang menunggunya duduk di teras masjid. Mengawasinya mencopot helm hingga sepatu sneaker dan duduk bersama mereka. Ada Mbah Kiai Mansur Huda, Gus Farhan, dan satu santri. Karena buru-buru, ia sampai lupa mengganti pakaian dengan koko yang lebih islami. Lupa membawa peci dan sarung yang pernah ia beli minggu lalu. Nyatanya mereka sholat berjamaah dulu sebelum memulai perbincangan lebar. Sepanjang sholat, Joan merutuk. Duh, semoga penampilanku tidak menyurutkan niat Kiai untuk menerimaku jadi menantunya. Karena ia sempat GR dengan sambutan mereka yang lembut dan ramah sejak pertama turun dari motor. Memupuk harapan Joan barangkali silaturahim dan sumbangannya minggu lalu telah merubah pikiran keluarga Mazarina. Tapi setelah doa sholat maktubah selesai, lembaran-lembaran sajadah dilipat dengan rapi dan mereka kembali duduk bersila saling menghadap dengan hikmat. Barulah Joan tak dapat menerka bagaimana nasibnya akan berakhir. Nak Joan, sampean ini pemuda baik. Teruslah menebar kebaikan. Dan jangan pernah lelah meski kadang-kadang hidup tidak memihak. Saya bangga pada sampean. Kiai Mansur Huda mengelus-elus pundaknya dengan sesungging senyum yang tulus. Boleh tahu di mana sampean belajar sholat? Katanya dari keluarga mu'alaf. Kami bukan mu'alaf, Pak Kiai. Keluarga saya Islam sejak dulu. Hanya saja masih jauh dari agama. Saya belajar sendiri, otodidak. Jawab Joan bangga. Kiai Mansur tak mampu menutupi keterkejutannya. Otodidak, tidak ada guru. Joan menggeleng. Semakin bangga. Dikiranya belajar otodidak mendadak dirinya cerdas dan mudah beradaptasi. Pernah juga belajar pada Mazarina. Dulu dia baik sekali mau mengkritisi gerakan sholat saya. Lagi-lagi Kiai Mansur tampak kaget. Sebaiknya Nak Joan mencari guru agar ilmu yang Nak Joan dapat memiliki mata rantai yang valid sampai ke Rasulullah. Iya, saya memang sedang fokus ingin mencari guru untuk berhijrah. Tapi ingat, yang paling harus digarisbawahi dalam proses belajar nanti adalah
memperdalam ilmu itu jauh lebih penting dari sekedar merubah penampilan. Iya Pak Kiai, beruntung saya menemukan Mas Zarina. Dia membuat saya menemukan alasan yang tepat kenapa saya harus melakukan hal baik sampai detik ini. Kiai Mansur menatap mata Juan penuh welas. Nafasnya menjadi berat ketika mulai melanjutkan. Lakukanlah kebaikan karena Allah, jangan karena Mas Zarina. Karena dia sama-sama makhluk, tidak bisa memberikan balasan apapun kepadamu. Kiai Mansur menyodorkan sebuah amplop coklat besar yang minggu lalu ia sumbangkan untuk pesantren. Masih utuh seperti sebelumnya dengan segel tertutup. Saya matur nuwun dengan niat baik Nak Juan. Tapi saya akan menerima ini jika Nak Juan memberikannya murni untuk pesantren, bukan demi Mas Zarina. Detik itu Juan menyadari apa arti tatapan itu. Ludahnya menjadi keluh. Tangan sepuh Kiai Mansur menyentuh jari jemarinya, menyerahkan amplop berisi 40 juta rupiah itu. Nak Juan pemuda yang baik, punya etos kerja dan dermawan. Saya yakin di luar sana masih banyak perempuan sholihah yang akan menemani Nak Juan beribadah dalam bentuk pernikahan. Jangan kerdilkan ibadahmu hanya untuk makhluk seperti Mas Zarina. Kamu berpotensi mendapatkan pahala orang-orang mukhlis. Juan menatap mata itu tanpa berkedip, memohon welas asih dengan amat sangat. Kamu akan menemukan perempuan yang mencintaimu dan lebih mengerti duniamu. Tapi perempuan itu bukan Mas Zarina. Jangan memaksa kehidupan menuruti hawa nafsumu. Tak akan ada kebahagiaan hakiki di sana. Detik itu warna kehidupan dan hasratnya menjadi lenyap. Inspirasi merancang jas untuk seseorang pengusaha yang dia garap hari ini mendadak buram. Ia pernah pengen beli rumah sendiri lalu menabung bertahun-tahun dan berhasil mendapatkannya. Ia pernah ingin keliling Eropa dengan uangnya sendiri dan telah ia wujudkan. Ia juga pernah ingin fashion show di ibu kota negara tetangga. Dengan kerja keras telah ia realisasikan. Ia terbiasa mengejar sesuatu yang ia yakin akan mendapatkannya. Tapi kali ini, Mas Zarina menjelma sesuatu yang mustahil dijangkau oleh dunianya. Tidak biasanya ia dibatasi oleh sebuah harapan, karena setiap ambisinya sering tercapai. Lalu, bagaimana dengan cinta tulus saya, Pak Kiai? Juan kembali menatap mata Kiai Mansur. Rasa tresno marang liyan itu juga makhluk, Nak Juan. Sama seperti dirimu dan aku. Bisa tumbuh dan juga lenyap. Juan mengembalikan amplop coklat itu ke pangkuan Kiai Mansur. Saya akan menerima dia apa adanya. Saya tidak menuntut keturunan biologis. Saya bukan penganut ideologi poligami. Kini Gus Farhan gantian mendekatinya, memegang lengannya. Pernikahan bukan cuma menyatukan cinta, tapi keluarga, kehidupan, dan banyak hal. Dan juga, kamu tidak sepantasnya mencintai istri orang.
Mas Zarina tidak bahagia dengan pernikahannya. Bukankah kebahagiaan seorang anak adalah tujuan bagi orang tua? Kiai Mansur bangkit dari duduknya. Sebelum menuruni anak tangga, beliau berkata, "Jika kamu menjadi seorang ayah, apakah kamu akan merestui kebahagiaan yang diperoleh dari perselingkuhan?" Kebahagiaan Mas Zarina adalah segalanya bagiku. Tapi bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan itu jauh lebih penting. Lelaki sepuh bersurban hijau itu lantas melenggang memasuki Nissan Terrano diikori oleh supirnya. Sementara Gus Ahfaz masih sempat menepuk-nepuk punggungnya sebelum turut masuk ke dalam mobil. Selepas mobil itu menghilang dari halaman Masjid Al-Ikhlas, Juan memasukkan amplop coklat dalam ranselnya, mengenakan helm dan mengendarai motor dengan kecepatan maksimal, melampiaskan kobaran kesedihannya. Di ujung jalan Kaliurang, langit mulai gerimis. Ia menyesal kenapa tadi pakai sepeda motor jika pertemuan ini hanya akan menyakiti dirinya. Ketika langit gelap mulai memuntahkan titik-titik air yang lebih deras, Juan memutuskan untuk melipir berhenti di Liquid, sebuah klub malam yang pernah ia singgahi saat kuliah. Ia pilih kursi di sudut ruangan di mana ia bisa menepi dan menyalakan rokoknya. Suara disko musik DJ Khalifa menggema ke sentral Liquid. Di seberang kursinya beberapa cewek seksi bergelayut manja pada pasangannya. Di samping kursinya, dua lelaki bertato sedang berbincang entah urusan apa, tapi semua sama sekali tidak menyita perhatiannya, karena kini pikirannya sedang melayang entah kemana. Bro, umurmu sudah hampir 30-an, jadi jangan main-main dengan pilihan hidup. Ia sedang mengingat obrolannya dengan Iwan tempo hari. Justru itu, karena umurku hampir kepala 3, aku sudah gak main-main lagi. Aku serius pengen nikah sama dia. Tapi dia kan udah bersuami. Gila apa? Kapan kamu sebodoh ini? Kamu ingat kan Mas Zarina gak bahagia dengan pernikahannya? Tapi hal yang paling sulit justru keluarganya itu. Kamu akan sulit menebusnya. Gimana kalau aku tawarin mereka mau bangunin pesantren, membuka lapangan kerja untuk para ustadz, memberdayakan sekeliling sesuai skill? Juan, mereka orang-orang pesantren punya standar yang kamu gak ngerti. Aku udah main ke rumahnya, Wan. Bokapnya baik, menerima dengan welcome. Hah? Serius? Yap, sama Hadi kemarin. Bahkan aku ketemu Ahfaz, suaminya. Hah? Mata Iwan melotot. Gila bener, sumpah. Tapi Juan, kalau ayahnya baik tuh karena kamu sedang jadi tamu. Kamu gak pernah dengar doktrin yang mereka pakai sih. Lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Sebaliknya wanita yang baik untuk lelaki yang baik. Maksudnya, bagi mereka wanita yang terjaga keperawannya tidak sepantasnya menikah dengan lelaki yang pernah berzina. Saat itu muka Juan serasa tertampar. Kehidupannya sebagai lelaki tak ubahnya seperti kawan-kawan lainnya, memiliki hasrat dan menumpahkan dengan jalan yang menurutnya wajar. Ia toh memang pernah melakukan itu atas dasar suka sama suka, dengan alat kontrasepsi dengan pacarnya. Meski semakin dewasa, ia semakin sibuk dengan karirnya hingga mengurangi frekuensi hubungan semacam itu dan menggiringnya naik pada level spiritual di mana ia tidak mudah berpikiran kotor. Lebih-lebih, euforia religius dalam hidupnya bangkit kembali usai pertemuannya dengan Mas Zarina.
seolah ia ingin memperbaiki diri agar bisa bersanding dengannya kelak. Tapi rupanya, gaya hidup di masa lalu itu tidak mudah dimaafkan oleh manusia. Berbeda dengan taubat di hadapan Tuhan yang konon dosa sebanyak buih di lautan pun dapat diampuni. Come on bro, sadar masih banyak cewek di dunia ini yang lebih muda, single dan cantik banyak. Disusul komentar lainnya yang bertubi-tubi turut menghakiminya. Kalau ia terlalu bodoh telah memilih jalan itu, kini ucapan Iwan bukan lagi omong kosong baginya. Ia tahu bagaimana sulitnya menembus mata ayah Mazarina. Tidak ada ruang bagi dirinya secuil pun di sana. Mau tak mau, ia harus menerima kenyataan itu. Salah seorang waitress menyodorkan menu di hadapannya dan membuat Juan berpikir lama. Jemarinya menunjuk asal salah satu merek wine yang namanya pun tidak ia perhatikan. Tak lama kemudian, sang waitress dan balutan seragam orange datang membawakan botol dan gelas bertangkai menaruhnya di atas meja. Bersamaan dengan suara adzan asar sayup-sayup dari luar sana. Setelah rokoknya tinggal sedikit, ia jejalkan pada asbak, dan tangannya mulai membuka botol menuangkannya ke dalam gelas. Ia angkat gelas itu dan menggoyang-goyangnya pelan. Ia pernah mendengar dari seorang temannya. Proses itu dinamakan Irish wine, proses yang penting untuk melepaskan aroma yang terjebak di dalam wine. Proses itu bertujuan untuk memasukkan udara ke dalam molekul cairan wine, agar wine yang lama mengendap secara perlahan bernafas kembali, mengeluarkan aroma serta memberikan rasa yang nikmat. Akan tetapi, sebelum ia mencium gelas dan menyesapnya pelan, Juan justru menaruh kembali gelas tangkai berisi minuman keras itu ke atas meja. Meski ia bukan lelaki pemabuk, tapi dalam komunitasnya, wine memang bukan hal yang terlalu asing. Apalagi saat ke Italia, kawannya selalu sedia wine dalam kulkas dan ia pun pernah mencicipi anggur Portugal Cockburn. Selebihnya pernah menyesap sedikit Jack Daniels atau Bellus Modal saat menghadiri pesta sesama desainer. Tapi kali ini, suara adzan itu menjelma alarm yang membuat jemarinya terpaku. Bersamaan itu, seseorang gadis berjumpsuit merah yang bagian bawahnya hanya sebatas paha memilih duduk di kursi tepat di depannya. Menyalakan layar ponsel dengan kukunya yang panjang dihiasi kuteks merah menyala. Ia duduk dengan menyilangkan kaki seolah ingin agar lelaki di depannya dapat melihat kaki jenjang dan sepatu high heels-nya yang berwarna kuning. Pemandangan yang biasa bagi lelaki setampan dan parlente macam Juan jika sendirian di tempat seperti ini. Karena menit-menit berlalu dan Juan tak sedikit pun bersuara kecuali hanya menyesap rokoknya saja, lalu gadis itu mulai meneguk wine-nya sendiri, menopang tangkainya dengan dua jari dan mengedipkan mata ke arah Juan. "Botolmu masih utuh?" tanyanya. Juan mengangkat bahu tak lepas dari rokoknya. "Sendirian?" Lagi-lagi Juan hanya mengangkat bahu. Gadis itu tertawa lebar, entah senang karena jawaban itu atau sebal karena lelaki di hadapannya terlalu dingin. Juan bukanlah malaikat. Ia pun pernah terbuai dengan perempuan-perempuan cantik molek yang fashionable dan asik diajak ngobrol. Tapi rupanya perjalanan hidup dapat merubah kecenderungannya itu hingga ia tak lagi meletup-letup mudah tersungkur oleh kerlingan mata lentik. Ia sudah hampir 30 tahun. Ia tidak membutuhkan lagi perempuan glamor manja yang tidak berotak yang hanya menjadi parasit. Ia mulai selektif dengan yang cantik, fashionable, tapi juga matang secara personal.
Ia mencari partner hidup yang selain menjadi kekasih tapi juga dapat menjadi penasehat bagi jiwanya yang haus akan cahaya kebenaran. Kini, meski kekecewaan berat merundungnya yang disebabkan ambisinya tak terrealisasi, tapi hati kecilnya masih berharap siapa tahu ia akan menemukan gadis yang semacam itu di luar sana. Dan ia harus memantaskan diri karena gadis macam itu tidak serta-merta mudah didapat hanya karena finansialnya yang matang. Aku Devina. Gadis itu mengelurkan tangan ke arahnya. Juan. Ia menyambut tangannya dengan enggan. Imigran atau warga negara asli? WNI. Kenapa kau dinginkan knob crackmu begitu saja? Ia mulai kepo. Minum saja kalau kau mau. Serius? Ia mulai genit menyentuh botol. Juan mengangguk. Ia justru melampiaskan kantuknya pada sandaran kursi empuk, membiarkan gadis itu bermain sendiri dengan gelas dan botolnya. Ia bangun kembali ketika langit telah menghitam. Botol knob cracknya tinggal separuh dan gadis itu sudah pergi entah kemana. Lagi-lagi suara adzan Isya menelusup ke telinganya. Karena jam dinding di ujung klub itu mengabarkan padanya bahwa ia sudah duduk selama 4 jam. Lalu Juan pun bangkit meninggalkan tempat duduknya dalam klub malam itu dengan tanpa menyesap 1 mili pun wine yang ia beli. Di luar hujan telah reda. Ia kendarai motornya meninggalkan Liquid dan tergerak mencari sumber suara adzan itu di masjid terdekat. Turun dari motor, ia mendekati keran dan mulai membasuh anggota wudhu. Entah kenapa sebagian otaknya merekam kata-kata Kiai Mansur dan ia putar berulang kali meski ia membencinya. Jangan memaksa kehidupan menuruti hawa nafsumu, karena tak akan ada kebahagiaan hakiki di sana. Lakukanlah kebaikan karena Allah, jangan karena mazarina. Karena sesama makhluk tidak bisa memberikan balasan apapun kepadamu. Langkah kakinya menggiringnya untuk melebur ke dalam barisan yang hendak sholat berjamaah. Baru saja selesai uluk salam dari sholat jamaah di dalam masjid itu, ponsel di dalam saku jeansnya berdering. Ia tergopoh-gopoh keluar dari barisan dan membukanya. Muncul wajah mama begitu riang di dalam video call. Sayang, bulan depan kamu harus siap-siap untuk fashion show khusus jas wanita ya. Mulai hari ini proyeknya digarap loh, jangan lupa. Mamanya kenapa mah? Kok tiba-tiba? Pokoknya mama request kamu ngerjain proyek itu. Lalu muncul ayahnya di belakang mama. Mereka tengah berdiri dalam atrium sebuah mall di Jakarta. Suara disku dan beberapa aplaus untuk sebuah acara terdengar. Juan, papa sudah ngontrakin model wanita buat perform fashion show next month. Papa, rancangannya aja belum dimulai. Kok bisa? Juan semakin terheran-heran. Lalu papanya mengarahkan video call itu ke kerumunan manusia di belakangnya. Salah satunya berdirilah gadis berhijab dilapisi turban. Selama beberapa detik, Juan hanya memandang video itu tanpa tahu maksudnya. Juan, papa habis ketemu model itu yang pernah papa miripin sama teman kamu. Papa langsung teken kontrak sama dia. Dulu. Namanya Nadia Pastor, keturunan Turki. Dia cantik seperti fotonya. Jelas mama. Dahinya berkerut mengeja wajah yang tadi muncul sepintas dalam video call-nya. Dengan hidung mancung, mata yang tenggelam di balik kelopak yang lebar dan jidat mulus khas wanita Timur Tengah. Juan berusaha mengingat-ingat nama itu, di mana orang tuanya pernah membicarakannya saat ia menunjukkan foto Mazarina. Sebelum ia mematikan ponsel karena kesal dengan sikap orang tuanya yang mendadak itu,
ia sempat mendengar kata-kata singkat yang diucapkan Mama. Sayang, dia pernah loh lihat rancanganmu di Jakarta dan dia suka. Oh ya, kabarnya Nadia Basur masih single. Juan melebar seringai memandang langit pekat di atas sana. Semilir angin malam memainkan anak rambutnya. Mama ada-ada aja, bisik Juan sembari menyalakan mesin motor.